Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat dikenal hanya apabila Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah akan membuat pada jiwa-jiwa mereka rasa khauf akan keagungannya, berharap akan kemurahannya, dan sangat gentar akan segala kekuasaan dan ketuhanannya yang maha meliputi. Dan orang yang telah memperoleh pengetahuan ilmu makrifat ini, mereka juga akan diberikan kefahaman tentang bagaimana keagungannya, kemurahannya, dan ketuhanannya di sebalik apapun yang ia pandang. Karena keimanan adalah manifestasi cinta Allah dan kegembiraannya kepada seorang mukmin. Allah sangat senang dengan perbuatan baik seorang mukmin, dan karena itulah Allah mencintainya. Inilah rahasia cinta yang terjalin antara Allah dan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan cinta sebagai inti makrifat hambanya. Dengan cinta itulah ia mencintainya, takut kepadanya, dan berharap hanya kepadanya. Ini salah satu aturan yang berlaku untuk semua para pejalan ilmu ketuhanan. Cinta Allah mendahului cinta manusia kepadanya, dan cinta Allah kepada manusia merupakan manifestasi rahasia Allah yang telah ada dalam kehendak dan takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada para hambanya, tentunya yang mau bertobat daripada segala kemaksiatannya. Allah sangat bergembira dengan kembalinya seorang hamba daripada jalan kemaksiatannya. Dan Rasul bersabda, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan rasa senang seorang yang kehilangan untanya, yang membawa semua perbekalan dan perlengkapannya dalam sebuah peperangan. Selain mendapatkan rahmat Allah yang telah diberikan kepada para muwahhid yang umum dan juga untuk kalangan khusus, semuanya akan dimasukkan ke dalam pintu rahmatnya, sehingga mereka akan sampai pada rahmat yang paling agung, Ar-Rahmah Al-Uzma, yang darinya keluar 100 rahmat yang telah Allah tetapkan bagi para hamba-hambanya. Dalam rahmat yang paling agung itulah ada cintanya, dan manakala ia memasukinya, niscaya mereka akan tenggelam di dalamnya, yang di dalamnya terdapat cinta dan kehendaknya, al-masyiah. Kemudian Allah akan membukakan untuk mereka pintu al-masyiah dan menjadikan mereka orang yang meraih cintanya. Ketika Allah membukakan bagi mereka pintu mahabbah, maka ia akan melupakan segala sesuatu yang selain daripada Dia. Jiwa mereka telah larut bersama dengan manisnya cinta yang mereka peroleh. Ketika itulah terputuslah segala hubungan dan keterkaitan mereka kepada sekalian makhluk. Dan ketika mereka telah tiba pada kedudukan yang begitu dekatnya kepadanya, jiwa mereka telah tersucikan daripada segala kotoran dan noda. Setelah terputus dari segala sesuatu selain daripada Dia, dan setelah berada di dalam kesucian jiwa yang seperti tersebut, mereka telah mencapai satu titik di mana ia akan benar-benar merasakan dan menyaksikan kehadiran di dalam ketunggalannya. Dalam kondisi seperti itulah mereka bisa berkata, Ya Wahidi, wahai yang satu,
Jika dia menjawab benar dan aku mengabulkanmu, maka ia akan termasuk golongan ahlul qabdah, yaitu orang yang berada di dalam genggamannya, yaitu mereka yang telah disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bergegaslah kalian dan al-mufarridun akan mendahului kalian. Para sahabat bertanya, siapakah al-mufarridun itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, beliau adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir akan meringankan beban dosa-dosa mereka, sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan, tanpa beban dosa. Saudaraku, sang sejati, khauf adalah takut akan keagungannya, roja adalah mengharap rahmatnya, khasyah adalah takut akan kebesarannya, dan hub adalah cintanya kepadamu, sehingga kau akan mencintainya. Khauf, roja, dan khasyah akan hadir pada dirimu karena keagungannya, sedangkan hub akan muncul pertama kali dari Allah. Kemudian ia meletakkannya pada dirimu, sehingga kau akan mencintainya. Cinta yang Allah letakkan pada diri kita merupakan rahasia yang terbentuk daripada cahaya makrifat dan juga cahaya tauhid sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan makrifat adalah bagian terluar, sedangkan cinta adalah bagian terdalam pada batin kita, layaknya inti daripada sesuatu. Karena itu, seperti yang telah saya katakan pada video sebelumnya, bahwa kedudukan cinta dan makrifat adalah seperti inti batang pohon dari pohon itu sendiri. Karena ilmu itu harus diperoleh melalui lelaku batin. Dalam belajar, niatnya harus kuat dan mantap, sabar, tawakal, untuk menghancurkan segala sifat angkara murka. Kemudian kamu memilih seseorang yang kemudian Allah sendiri yang akan memilih seseorang dari hambanya untuk membukakan baginya pintu-pintu rahmatnya, sehingga apa yang ada di dalam hatinya naik dan terus menuju zat yang ia sembah. Hatinya terus naik menujunya, sementara cinta Allah kepadanya akan terus bertambah, sampai ia terbenam dan larut di dalam cintanya. Karena asal cinta ini adalah rahasianya, makanya ia dituntut untuk merahasiakan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, dan dia tidak boleh menunjukkannya kepada siapapun, sehingga rahasianya akan tetap terjaga. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.